Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Nazmia Kurniawati bersama dengan Ibu Ani Chandra Setiati, Intan Apriliani, dan Nisa Argia Wardani dari program studi telekomunikasi jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Sistem Kendali Kipas Angin Otomatis dengan Sistem Monitoring Berbasis IoT. Kipas angin adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengatur sirkulasi udara. Beberapa keunggulan kipas angin dibandingkan dengan air conditioner adalah konsumsi energi listrik yang rendah, harga yang terjangkau, tidak memerlukan instalasi khusus, dan mudah dipindahkan atau portable. Salah satu permasalahan dari pengguna kipas angin adalah lupa mematikan ketika keluar dari ruangan. Kipas angin yang terus-menerus menyala dapat menyebabkan konslet sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran. Kebakaran yang disebabkan oleh konsleting kipas angin telah terjadi di Tambora, Jatinegara, dan Kalianda Lampung. Untuk mencegah terjadinya kebakaran yang disebabkan oleh konslet kipas angin, kami membuat sebuah sistem kendali kipas angin yang berbasis IoT dan terintegrasi dengan aplikasi Android. Kami buat adalah dua buah kipas angin yang terhubung pada masing-masing sistem. Alat ini dihubungkan pada satu aplikasi Android. Langkah yang pertama yang bisa dilakukan yaitu menyolok ke tegangan listrik, kemudian menyalakan saklar pada sistem kipas 1 dan kipas 2. Komponen-komponen yang digunakan pada sistem ini adalah power supply untuk menyuplai tegangan, kemudian ada not MCU, kemudian ada mode relay untuk mengatur on off dan kecepatan pada kipas angin, kemudian ada sensor DHT11 untuk suhu dan kelembapan, dan ada sensor ultrasonik untuk mode otomatis. Pastikan ESP yang ada pada sistem terhubung dengan internet yang sudah diupload pada Node MCU pada sistem ini. Kipas angin yang kami buat ini memiliki dua mode, yaitu mode otomatis dan mode manual. Yang pertama akan dijelaskan yaitu mode otomatis. Pada mode otomatis ini yang bekerja adalah sensor ultrasonik dan sensor DHT11. Sensor ultrasonik digunakan untuk mendeteksi halangan pada jarak tertentu. Jika sensor ultrasonik mendeteksi adanya halangan, maka kipas angin akan menyala. Nah, kecepatan akan diatur oleh sensor DHT yang mendeteksi suhu. Jika suhu di bawah 27 derajat Celcius, maka kipas akan menyala pada kecepatan 1. Jika suhu antara 27 sampai 30 derajat Celcius, maka kipas akan menyala pada kecepatan 2. Dan jika suhu di atas 30 derajat Celcius, maka kipas akan menyala pada kecepatan 3. Mode selanjutnya yaitu mode manual. Pada mode manual, kipas angin akan dikontrol oleh aplikasi Android. Langkah pertama dalam penggunaan kipas angin adalah dengan membuka aplikasi kipas angin yang telah terinstal pada smartphone Android. Ini merupakan aplikasi kipas anginnya yang sudah terinstal pada Android. Kemudian kita buka dan akan muncul tampilan splash screen selama 2 detik yang akan menuju ke home screen. Kemudian pada home screen akan dihadapkan dengan pilihan mode kipas angin, yaitu mode manual dan otomatis. Mode pertama yang akan kami demonstrasikan adalah kipas angin dengan mode otomatis. Untuk menggunakan mode otomatis, pertama-tama harus mengaktifkan mode otomatisnya terlebih dahulu. Ketika kipas angin dalam mode otomatisnya diaktifkan, maka sensor akan bekerja untuk mendeteksi halangan di sekitarnya sehingga kipas menyala apabila ada halangan.
Dan pada demonstrasi kali ini dapat dilihat bahwa kipas angin menyala karena kami berdiri di depan kipasnya. Namun kipas tidak dapat mati secara otomatis karena kami di dalam ruangan yang cukup sempit sehingga sensor tetap mendeteksi adanya halangan. Pada sistem monitoringnya juga terlihat bahwa kipas 1 itu dalam keadaan on atau menyala, dan pada kecepatan 2. Kecepatan ini diatur oleh hasil pembacaan sensor suhu. Sensor suhu yang dideteksi adalah sebesar 29 derajat Celcius, yaitu dia akan menyala pada kecepatan 2 dan kelembapannya 75%. Untuk yang kipas 2 juga dalam kondisi menyala, sehingga pada aplikasi termonitoring kipas 2 sedang on dan pada kecepatan 2 karena suhunya 30 atau di atas 27 derajat dengan kelembapannya 75%. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan mode kipas angin pada mode manual. Untuk menggunakan mode manual, mode otomatis harus dinonaktifkan terlebih dahulu agar mode otomatisnya, sensor-sensornya tidak bekerja. Mode yang akan kami demonstrasikan selanjutnya adalah kipas angin pada mode manual. Pada mode manual ini, dalam aplikasi Android terdapat tombol-tombol kontrol yang akan mengontrol kipas angin. Di sini terdapat untuk kipas 1 ada on dan off serta indikatornya. Kemudian kita juga dapat mengatur kecepatan, yaitu kecepatan 1, 2, dan 3. Pada mode manual juga dimonitoring hasil pembacaan sensor suhu dan juga kelembapan. Kipas 2 juga begitu, ada tombol kontrol on, off, dan juga indikatornya, lalu kecepatan 1, 2, dan 3, dan juga pembacaan dari sensor suhu dan kelembapan. Sekarang kita akan mencoba untuk menyalakan kipas 1 dan kipas 2. Ketika tombol kipas 1 di-on-kan, maka indikatornya akan berubah menjadi hijau. Begitupun dengan kipas 2. Di sini kipas belum menyala karena kipas baru disiapkan untuk menyala. Ketika kita menekan tombol kecepatan, maka kipas baru akan menyala sesuai dengan kecepatan yang diatur. Sekarang kita akan mencoba kipas 1 dalam kecepatan 1 dan juga kipas 2 dalam kecepatan 1. Dapat dilihat bahwa kipas 1 dan kipas 2 menyala dalam kecepatan 1. Kemudian kita akan coba menyalakan kipas 1 dan kipas 2 pada kecepatan 2. Kemudian kipas berubah kecepatannya menjadi lebih cepat sesuai dengan kecepatan yang diatur, yaitu kecepatan 2. Selanjutnya kita akan coba menyalakan kecepatan 3. Kipas angin menyala dalam kecepatan 3. Kemudian di sini juga dapat dilihat bahwa suhu dan kelembapannya termonitoring. Lalu kita akan coba untuk mematikan kipas angin. Kita klik tombol off-nya. Kemudian kipas 1 dan kipas 2 mati. Dari hasil pemaparan dapat diambil kesimpulan, dengan menggunakan sistem kendali yang dibuat, kipas angin dapat dikendalikan dari jauh menggunakan aplikasi Android.
sehingga dapat meminimalisir terjadinya kebakaran yang disebabkan oleh kipas angin yang konslet karena pengguna lupa mematikan kipas. Selain itu, dengan adanya sensor DHT11, pengguna dapat memonitor suhu dan kelembapan ruangan dari jarak jauh. Sekian presentasi dari kami, terima kasih banyak.